Pemirsa, seorang pria mengamuk saat anaknya ditangkap Satres Narkoba Polres Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria Parubaya ini mengamuk saat petugas hendak menangkap anaknya untuk dibawa ke Sat Narkoba Polres Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku menodongkan pedang, bahkan sempat mencoba menyerang petugas. Petugas akhirnya berhasil melumpuhkan pria ini dan langsung diamankan. Peristiwa ini terjadi di tengah penggerebekan kampung narkoba di wilayah Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria tersebut tak terima anaknya menjadi satu dari 7 orang yang diamankan atas penggunaan narkoba. Untuk barang bukti yang kita amankan sebanyak 6 paket jenis sabu dan juga 7 orang yang kita amankan dan sekarang kita lakukan pemeriksaan. Ini 7 ini pengguna atau pengedar? Masih dalam pemeriksaan, jadi kita belum bisa berikan informasi bahwa nanti 7 orang yang diamankan dalam penggerebekan berikut barang bukti 6 paket sabu, kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Tuban, Jawa Timur menganiaya pamannya hingga tewas. Pemicunya sepele. Pelaku marah korban membuang bangkai ayam ke pekarangan rumahnya. Warga desa Tegalrejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur geger dengan tewasnya Tani, pria 65 tahun di pekarangan rumahnya. Tani meregang nyawa di tangan keponakannya Hartono usia 42 tahun yang tinggal bersebelahan rumah. Pembunuhan ini berawal saat Hartono mendapati Tani membuang bangkai ayam peliharaannya ke pekarangan rumah pelaku. Karena kesal, pelaku membalas dengan melempar kembali bangkai ayam ke rumah korban. Keduanya terlibat cekcok yang berujung pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang sedang digunakan untuk mencari pakan sapi. Pelaku meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah di pekarangan. Korban yang ditolong warga menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya lantaran kehilangan banyak darah akibat luka sabetan senjata tajam di perut dan kepala. Pelaku dengan korban ini masih ada hubungan keluarga. Jadi permasalahannya ini sebetulnya permasalahan sepele, tapi karena spontanitas akhirnya terjadi kejadian pembunuhan ini. Korban ini ayah. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Kusuma Tuban untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku ditangkap di rumahnya usai kejadian tanpa perlawanan. Pelaku mengaku spontan menganiaya pamannya lantaran tidak bisa menahan emosi dituduh telah meracuni ayamnya. Tadi saya ambil pucukan buat pakan sapi. Tiba-tiba saya dihantam sama bangkai ayam. Tapi saya masih diam aja. Mungkin balik saya pikir saya yang ngeracuni atau yang membunuh ayam itu tadi. Nah, lepas itu saya masih diam. Meski mengaku menyesal, namun akibat perbuatannya yang menghilangkan nyawa pamannya, Hartono kini mendekam di sel tahanan Polsek Merak Kurak. Kasusnya dilimpahkan ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aturan baru pencairan dana jaminan hari tua yang baru disahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menuai pro dan kontra. DPR meminta pemerintah mengkaji ulang aturan itu supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara pencairan dana jaminan hari tua menuai beragam tanggapan, termasuk dari Komisi 9 DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulay mengaku Menaker belum pernah membahas perubahan aturan pencairan manfaat jaminan hari tua atau BPJS Ketenagakerjaan dengan DPR. Saleh menyebut mestinya Kemenaker membahas aturan ini dulu dengan DPR sebelum disahkan. DPR meminta Kemenaker meninjau peraturan itu terutama soal pembayaran manfaat JHT yang baru bisa diberikan kepada peserta saat usia mencapai 56 tahun.
Aturan baru tentang pencairan manfaat JHT juga mendapat penolakan dari kaum buruh, sebab aturan berbeda dengan aturan sebelumnya, di mana JHT bisa dicairkan 1 bulan setelah peserta mengundurkan diri dari pekerjaan. Mereka meminta Menaker Ida Fauziah mencabut aturan itu karena dianggap menyakiti hati buruh. Kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini menyakitkan kaum buruh di tengah PHK yang masih tinggi, dunia usaha belum bangkit. Apa motivasi dibalik kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini? Kami meminta segera Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan JHT, dan buruh ribuan bahkan puluhan ribu buruh dalam waktu dekat akan aksi besar-besaran di kantor Menteri Tenaga Kerja dan di seluruh Indonesia untuk menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022. Penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2002 juga dilakukan secara daring melalui change.org. Hingga siang tadi, petisi ini telah ditandatangani lebih dari 250.000 orang. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah mempermudah hak para pekerja. Ini kurang setuju sih ya, karena untuk sampai ke umur 56 ini kan kita nggak tahu. Begitu pemutusan pekerjaan ini, entah kita langsung dapat pekerjaan atau enggak kan kita nggak ngerti. Dan dana itu bisa menjadi modal sebenarnya buat kita sih, seperti itu sih. Kalau harus menunggu umur sekian kan, untuk yang sebelum-sebelumnya kan melaluinya kan susah gitu loh. Apalagi kalau dalam masa pengangguran begitu kan, pasti kalau misalnya dia sudah nganggur, seenggak-enggaknya kan butuh bisa untuk usaha lagi atau bisa lainnya lah gitu istilahnya. Diketahui peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 ini disahkan pada 4 Februari 2022. Aturan akan mulai berlaku 4 Mei mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari mengatakan para pekerja yang terkena PHK akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga 6 bulan pasca di PHK. Sementara pembuat petisi tolak Permenaker nomor 2 tahun 2022, Suhari ET menyebut JKP merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law yang saat ini dianggap inkonstitusional. Selama ini pekerja ketika mereka ter-PHK atau resign, mereka bisa langsung ambil setelah satu bulan ter-PHK. Nah, otomatis sekarang kan tidak bisa lagi. Lalu teman-teman komplain, lah kami di PHK, tapi kami nggak bisa tarik JHT. Kami bisa hidup dari mana? Kan begitu pertanyaan teman-teman. Sekarang ini pemerintah tidak mungkin menarik sesuatu tanpa menyiapkan bantalannya atau alternatifnya. Untuk teman-teman yang ter-PHK, sudah kita siapkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi yang ter-PHK, selain mendapat pesangon dari perusahaan, juga akan mendapatkan uang cash selama 6 bulan, kemudian mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Nah, karena sudah ada JKP ini, maka JHT itu kita tarik, kita kembalikan ke fungsi asalnya sebagai safety net untuk hari tua. Kalau JHT tetap kita letakkan sekarang, seperti sekarang, maka akan jadi numpuk, Mbak. Ada JKP, ada JHT, padahal fungsinya ini sangat berbeda. JKP untuk masa kini, JHT untuk masa yang akan datang. Padahal pasca di PHK atau mengundurkan diri, para pekerja ini membutuhkan dana JHT untuk modal usaha misalnya atau kepentingan lain yang mendesak. Tidakkah pemerintah kemudian mempertimbangkan hal tersebut, Bu? Iya, jadi ketika seperti saya katakan tadi, bagi yang ter-PHK, mereka akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan di samping pesangon. Nah, itu adalah pegangan bagi teman-teman untuk sebelum bisa menemukan pekerjaan baru. Nah, bagi yang mau berwirausaha, ya kan, teman-teman kan selama ini kalau mau berwirausaha ambil dana JHT, dipakai untuk modal usaha. Padahal bukan itu tujuannya JHT. Nah, untuk berwirausaha, teman-teman yang butuh modal, hampir seluruh kementerian dan Pemda itu memiliki anggaran bansos untuk bantuan modal wirausaha atau UMKM. Jadi mengakseslah ke situ. Jangan mencairkan dana JHT. Karena itu peruntukannya bukan untuk itu. Dana JHT itu adalah jaminan sosial, sementara bantuan untuk modal UMKM itu adalah bantuan sosial. Skemanya beda, peruntukannya beda. JKP seperti kita ketahui itu merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di mana JKP ini hanya untuk mereka yang di PHK. Sementara bagi pekerja yang habis kontrak atau mengundurkan diri itu tidak berhak atas JKP. Nah, sementara kita tahu sendirilah berapa pekerja
sekarang ini yang statusnya itu permanen kemudian dia menerima PHK. Sementara yang habis kontrak atau karena alasan tertentu dipaksa untuk mengundurkan diri itu kasusnya lebih banyak saya kira, dan itu tidak bisa memanfaatkan dari JKP tersebut. Ya, 10% saya kira tidak cukup lah untuk memulai usaha, dan 30% itu kan untuk perumahan. Sementara buruh yang diinginkan itu adalah agar dia survive setelah dia berhenti bekerja. Jadi 10% itu saya kira angka yang terlalu kecil, dan saya kira dengan masa kepesertaan 10 tahun itu sangat jarang bagi buruh untuk bisa memanfaatkan 10% tersebut. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Dalam momen tersebut, Prabowo sempat unjuk gigi berbahasa Prancis. Ada momen menarik saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kedatangan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Dalam kunjungan pada hari Kamis lalu, Prabowo sempat berbicara bahasa Prancis untuk menyampaikan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara. Avec de bonnes relations entre nos régions et de l'amitié entre nos peuples, nous voilà ensemble plus forts. Usai pertemuan, Prabowo Subianto memberikan sejumlah cindera mata kepada Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Salah satunya adalah sebuah pistol emas G2 Elite produksi PT Pindad. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan. Salah satunya kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale. Selain jet tempur, Indonesia juga akan membeli 2 kapal selam kelas korvet dari Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhir pekan ini pengunjung Taman Safari Indonesia di Puncak Bogor turun 25%. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.